البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai daripada pembatal keislaman yang ke-10, yaitu pembatal keislaman yang terakhir. Berarti dengan adanya pembahasan yang terakhir ini, kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala telah selesai kitab daripada Nawaqidul Islam. Yang berisikan 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala secara keumuman yang manusia sering terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Beliau menyebutkan pembatal yang ke-10, kata beliau, al-ashir, yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Yang ke-10 adalah apa? Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Dia tidak mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya. Cuma berpaling tok, itu hati-hati. Berpaling saja itu dari agama Allah, dia tidak mempelajarinya, tidak beramal dengannya, itu sudah termasuk kekufuran, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita seperti mereka-mereka orang-orang yang bergaya sok berpaling, tidak mau mengenal agama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau di sini, qala syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ashir, yang ke-10, wa huwal akhir, yaitu pembatal keislaman yang terakhir, al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yahtam bid-din, la yata'allam walau ta'lam la ya'mal. Ini, naudzubillah ya, hati-hati. Yang ke-10 ini kata beliau adalah berpaling dari agama Allah. Adalah agama Islam, agama yang apa? Yang paling sempurna. Kok malah dia berpaling? Na'udzubillah. Kata beliau, la yahtam bid-din. Orang itu tidak peduli dengan agamanya, tidak perhatian kepada agamanya. La yata'allam, tidak belajar. Walau ta'lam, dan taruhlah kalau seandainya dia mempelajari dan tahu agama, la ya'mal, tapi tidak beramal. Bayangkan, tahu tapi tidak beramal, berilmu tapi tidak beramal. Seperti siapa? Berilmu tapi tidak beramal, seperti orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud itu berilmu tapi tidak mau beramal. Orang Nasara apa? Beramal tanpa ilmu. Padahal disebutkan para ulama, anal amal apa? Samaratul ilm. Amalan itu adalah buahnya daripada ilmu. Waman alima walam ya'mal, barang siapa yang berilmu tanpa tidak mau beramal, kasyajaratin la samarotalaha. Apa artinya? Seperti pohon yang tidak berbuah. Tidak bisa dimanfaatkan buahnya, ya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi amalan jangan sampai terlewatkan. Setelah berilmu, beramal. Hatafal ilm bil amal. Fa in ajaba wa illa irtahal. Serulah ilmu itu dengan amalan. Jika dia mau memenuhi dengan amalan tadi, dan jika tidak, irtahal, akan hilang ilmu tersebut. Jadi ilmu harus diamalkan dengan semampunya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan. Semakin orang mendalam ilmunya, semakin orang banyak ilmunya, justru dia semakin harus berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Jangan ditinggalkan. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Kata beliau di sini, sebutkan kata beliau, yu'ridu 'anil ilmi awalan. Pertama kali dia berpaling dari ilmu. Yu'ridu 'anil ilmi awalan. Dia berpaling dari ilmu yang pertama kali. Tsumma yu'ridu 'anil amal. Setelah berpaling dari ilmu, sudah tahu ada ilmu yang benar di situ, dia berpaling. Kemudian berikutnya apa? Dia akan berpaling dari amalan. Bagaimana? Ilmu aja berpaling, apalagi beramal gitu loh.
Paham ya? Jadi dia berpaling pada dua perkara ini. Ilmu juga berpaling, amalan pun juga berpaling. Nas'alullah al-afiyah, kata beliau. Nas'alullah al-afiyah. Seperti inilah kehidupan di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ya, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an kama yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatruk fil ardi 'aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Hati-hati itu. Apa artinya? Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan. Dalam artian sekali cabutan habis semua, tidak. Tapi bagaimana Allah taala mencabut ilmu itu? Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ketika para ulama rabbaniyin yang mereka mengajarkan ilmu dari yang kecil sebelum besarnya, mengajarkan ilmu dari yang ilmu yang bawah kemudian sebelum ilmu yang atasnya, sudah pada wafat, meninggal, mana para ulama lagi? Nah, tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi Allah Ta'ala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta hingga ketika di muka bumi ini tidak ditinggalkan seorang alim lagi. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasa ru'usan juhalan. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan apa? Manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh itu menjadi pemimpin. Orang bodoh, tolol, dungu, tidak tahu masalah agama dijadikan pemimpin. Bingung. Nah, apa hasilnya nanti? Hasilnya fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Orang-orang yang bodoh jadikan pemimpin tersebut, tengok kanan, tengok kiri, tidak memahami, tidak memperhatikan. Nah, apa itu? Nanti orang tersebut ditanya kemudian berfatwa. Sudah ditanya berfatwa lagi. Tidak punya ilmu, ditanya berani berfatwa, akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan umat. Jadi hati-hati ini. Nah, sekarang kita berada di akhir zaman. Jangan sembarangan dalam memilih ilmu atau jangan sembarangan dalam mencari ilmu. Lihat siapa yang mengajarkan ilmu tersebut. Lihat apa yang diajarkan. Lihat siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian atau mengambil agama kalian. Nah, seperti itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau. Nah, dari ucapan siapa? Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum, seperti itu. Dilihat. Nah, dulu sebelum terjadi fitnah. Nah, ini kata Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala sebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim. Dulu mereka tidak ada yang tanya masalah sanad. Mana sanadmu? Mana rijalmu? Rijal hadis mana? Enggak ada. Tapi falamma waqa'atil fitnah. Nah, kemudian ketika datang fitnah, muncul fitnah, apa kata mereka? Sammulana rijalakum. Tunjukkanlah kepada kami rijal kalian. Dari siapa hadis ini? Rijal hadis yang sering kita dengar haddatsana fulan disebutkan karena banyak pemalsuan hadis. Kemudian apa kata beliau? Fayungdor ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Dilihat kepada ahli sunnah, ternyata apa? Diambil hadisnya dari ahli sunnah. Kemudian apa? Fayungdor ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dilihat pada ahli bid'ah, maka tidak diambil hadis mereka. Jadi ketika mengambil hadis, mengambil ilmu, harus kita berusaha semaksimal mungkin meneliti dan mencari yang benar-benar orangnya itu kokoh di atas Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Dalam keadaan demikian, kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Itulah manusia. Sehingga harus senantiasa introspeksi diri, meneliti, memperhatikan dirinya. Apakah dirinya itu melakukan kekeliruan atau tidak? Nah, kemudian kalau keliru kembali atau tidak, seperti itu. Jadi usahakan semuanya kembali kepada ad-dalil. Kata beliau, wa hatta law amila, dan taruhlah kalau seandainya dia beramal wa huwa ala ghairi ilmin, fa amaluhu dhalal. Kalau seandainya dia beramal tapi dia beramal tanpa ilmu, ya amalannya itu dhalal. Amalannya itu kesesatan, menyesatkan. Fala budda an yata'allam awalan summa ya'mal. Maka harus yata'allam, mempelajari dulu, berilmu dulu, baru apa?
baru beramal. Sehingga Imam Bukhari meletakkan bab apa? Bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ya kan, bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Sebelum apa? Berucap dan beramal. Berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah. Kemudian baru apa? Beramal. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan minta ampunlah. Minta ampun termasuk amalan. Minta ampun engkau pada Allah terhadap dosamu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita berilmu tidak mau beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Jadi usahakan kita berilmu dan beramal sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Naam. Kata beliau, fala budda an yata'allam awalan tsumma ya'mal. Maka harus belajar dulu kemudian baru mengamalkan. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amal fa hadha min al-maghdubi 'alaihim. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Kata beliau, adapun orang yang mengambil ilmu, belajar ilmu, bertahun-tahun mengambil ilmu, belajar, memahami, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, tapi apa? Wa tarakal amal, dan meninggalkan amalan, fahada, kata beliau apa? Fahada minal maghdubi 'alaihim. Ini adalah termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kita tidak ingin menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa man akhadhal amal, seperti siapa nanti yang dimurkai ini? Al-Yahud, orang-orang Yahud. Wa man akhadhal amal wa tarakal ilm fahadha dhal. Dan barang siapa yang mengambil ilmu, mengambil amalan, dia beramal, rajin amalannya, tapi apa? Wa tarakal ilm, meninggalkan ilmu, beramal tanpa ilmu, fahadha dhalun. Ini sesat orangnya. Wa hadza ma nasta'idzu minhu, dan inilah yang kita harus apa? Berlindung darinya fi kulli raq'atin, pada setiap rakaat. Benar atau tidak ini? Benar. Setiap rakaat, setiap salat kita baca. Nah, dalam Al-Qur'an apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Padahal kita sudah diberi petunjuk, diberi agama Islam, diberi as-sunnah, diberi kenikmatan untuk talabul ilmi. Tapi kenapa kita dituntut untuk meminta kembali dan meminta terus-menerus hidayah ini? Karena hidayah taufik, barakallahu fikum, adalah hidayah yang sangat berharga sekali. Harus kita jaga, harus kita pupuk. Kita jaga, kita pupuk hidayah tersebut dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Yaitu orang yang beramal dengan ilmu, yang mereka berilmu sebelum beramal. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, atau bukan jalannya orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Siapa? Al-Yahud. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa? An-Nasara. Karena mereka selama ini berusaha semaksimal mungkin ingin menghancurkan agama Islam dengan berbagai macam cara, hingga kita tunduk dan taat kepada agama mereka. Walang tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepadamu orang Yahudi dan Nasara itu hingga kamu mengikuti agama mereka. Bayangkan, hingga kamu mengikuti apa? Agama mereka. Dan itulah cara-cara mereka, mengikuti shibran bishibrin. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, kata Rasulullah. Shibran bishibrin, dira'an bidira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Qalu al-yahud wa nasara ya Rasulullah. Qala faman? Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, taklid, membabi buta, mengikuti mereka, jalan-jalan orang yang sebelum kita dari ahlud dhalal. Shibran shibrin, sejengkal demi sejengkal, tira'an bidira'in, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk dalam lubang dab. Apa? La tabatumuh, kalian pun ikut juga masuk dalam lubang dab. Dab itu hewan di Arab sana ya, hidup di Arab. Kemudian apa? Mereka bertanya, apakah mereka itu Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Kata Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ngikutin langkah-langkah al-Yahud wan Nasara. Faman a'rada 'an dinillahi la yata'allamahu wa la ya'mal bihi. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah, dia tidak mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Maka dia menjadi murtad dari agama Islam. Wallahu jalla wa ala yaqul. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka."
Dan barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku, kata Allah Ta'ala, ngam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Bayangkan, kehidupan yang sempit kalau tidak ingat kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat dengan Al-Quran, tidak ingat dengan As-Sunnah, tidak ingat dengan agama Islam. A'radu an dzikri, nah, berpaling dari mengingatku. Nah, Allah Ta'ala berfirman apa? Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kalian juga. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Ashkurkum, niscaya aku akan bersyukur pada kalian juga. Nah, dalam artian memberikan nikmat kepada kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun. Nah, dan jangan kalian berbuat kekufuran. Ya, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi, kata beliau. Dia tidak mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir dari apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mu'ridun, mereka berpaling, naudzubillah. Berpaling dari peringatan, berpaling dari al-haq. Kata beliau, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan wa man adlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya? Enggak ada. Inilah orang yang lebih zalim. Ketika disebut ayat-ayat Allah, dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami adalah zat yang menghukum pada orang-orang mujrimin, menghukum orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. A'radu anha ba'dama dzukira biha. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah setelah disebutkan padanya. Na'udzubillah ya. Wa hunaka insanun, di sana ada insan, ya, manusia, la yata'allam min babil kasal. Ini perhatikan, tidak mau belajar tapi karena malas. Iyyaka wal kasal. Hati-hati engkau dengan perbuatan malas. Jangan malas-malasan. Semangat dalam menuntut ilmu. Ijtahidu fi talabil ilm. Sungguh-sungguhlah kalian pada di dalam mengamalkan ilmu, di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu apa? Innamal ilmu yukhad bil ayyam wal layali. Ilmu itu diambil dengan adanya perjalanan malam dan siang, siang dan malam. Tidak bisa diambil ilmu secara langsung sekaligus, tidak bisa. Disebutkan, dinukilkan dalam kalamnya Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim rahimahullah taala, apa kata beliau? Man akhadhal ilma jumlatan, man akhadhal ilma jumlatan, dhaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, hilang juga darinya keseluruhan. Hilang juga darinya apa? Secara keseluruhan, karena ilmu itu diambil sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Sehingga orang beramal pun seperti itu, sedikit demi sedikit, berusaha. Sehingga Rasulullah suatu ketika mengingatkan apa? Ya hamdalah sa'atan wa sa'atan. Lakin sa'atan wa sa'atan, sedikit demi sedikit. Seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, perhatikan, hadza la yukaffar. Seperti ini enggak dikafirkan. Orang yang tidak menuntut ilmu, tidak belajar karena malas-malasan itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan, tapi apa? Walakinnahu yulamu ala kasalih. Tapi dia dicela karena malasnya dia. Kenapa malas-malasan? Rasulullah bersabda dalam hadis sahih rawahu Muslim, hadis Abi Hurairah apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu, jangan malas-malasan. Karena ilmu itu apa? La yunalul ilmi birahatil jasad. Tidaklah ilmu itu bisa diraih dengan hati atau badan yang senang-senang. Pengennya enak-enak, tidur di kasur yang empuk, duduk di kasur yang empuk, tidak mau belajar, tidak mau merasakan pahitnya belajar menuntut ilmu, keliru. Tapi harus merasakan pahitnya menuntut ilmu. Sebagaimana kisah Syu'bah yang pernah kita sebutkan kan? Kisahnya Syu'bah apa? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu, mencari hadis, maka dia bangkrut. Hingga beliau menjual apa? Panci ibunya. Dijual untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Sebutkan kisahnya dalam Siyar A'lam Nubala, kitabnya karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Kata beliau, perhatikan. Amma idza kana taraka talabal ilmi ada muraghbatin fil ilm. Adapun jika dia meninggalkan menuntut ilmu karena tidak punya keinginan dalam mencari ilmu, tidak senang terhadap ilmu, karena raghiba. Raghbatan fi itu masih cinta, senang. Kata beliau, amma idza kana taraka talabal ilmi, meninggalkan menuntut ilmu.
Naam, ada muraghbatin fil ilm, karena tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu. Hadza huwal i'rad wal a'yadu billah. Inilah yang dinamakan berpaling, wal a'yadu billah. Jadi sebagai saran buat diri anak pribadi dan kita semuanya, barakallahu fikum, jangan sampai kita meremehkan ya. Nah, ketika kita beri kesempatan yang sangat besar, kita harus gunakan kesempatan itu, jangan ditunda-tunda. Nah, bisa menuntut ilmu, mencari ilmu, mengambil ilmu. Bayangkan ketika tidak menyempatkan dirinya di waktu muda mencari ilmu, nah umurnya masih muda, terus kapan lagi kita menyempatkan? Kalau sudah tua itu sudah banyak pikiran, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kerjaan, nggak seperti yang muda-muda itu. Sehingga disebutkan dalam Diwan Asy-Syafi'i, nah sudah pernah kita sebutkan juga, apa itu? Kata beliau, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li fawatihi. Nah, bagus kan? Artinya apa? Barang siapa yang terlewatkan menuntut ilmu di waktu mudanya, maka berilah dia takbir 4 kali. Karena sudah terlewatkan menuntut ilmu. Maksudnya disolat jenazah dia. Nah, disolatkan jenazah 4 kali, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah salam. Paham ya? Itu maksudnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya sangat prihatin sekali, sangat memprihatinkan sekali, sangat rugi sekali, sangat sayang sekali tidak menggunakan di waktu mudanya. Jadi gunakan di waktu mudanya ini benar-benar untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut hingga tegak hari kiamat atau hingga kita meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari mahbarah, tinta, sampai makbarah, kuburan. Sampai ke kuburan, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, hadza huwa alladhi yakfur. Inilah yang bisa menjadikan orang itu kafir. Walakin in kana al-mar'u yarghabul ilm wa yuhibbul ilm walakinahu 'indahu kasal. Tapi jika seseorang itu dia cinta ilmu, senang dengan ilmu, tapi cuman dia itu malas-malesan, punya sifat malas. Punya sifat malas. Kalau belajar tidur ngantuk, tapi kalau main-main senang. Nah, itu seperti itu, hati-hati. Karena tidak setiap yang ngantuk itu bagus. Tapi ngantuk pada tempatnya itu yang bagus. Li'anna talabal ilmi sa'bun yatatallab sabran. Karena menuntut ilmu itu perkara yang berat dan sulit. Diminta apa? Untuk bersabar. Bayangkan tuh. Menuntut ilmu dikira mudah atau tidak? Menuntut ilmu itu berat, tantangannya besar. Hambatannya juga besar, harus sabar. Kata beliau, yatatallab sabran wa yatatallab tahammulan. Harus tahan, sabar, jangan ngambekan modelnya, jangan juga mudah tersinggung. Disebutkan sedikit tersinggung, akhirnya nggak berangkat taklim. Itu adalah keliru seperti itu. Berarti tidak memiliki jiwa yang kuat, cengeng namanya, seperti itu. Jadi jangan tersinggung ya, jangan mudah tersinggung. Tapi usahakan paham dengan keadaan diri kita itu loh. Diri kita bagaimana, kemudian benar atau enggak nasihatnya, seperti itu. Jangan modelnya yang model-model seperti ini, karena banyak yang model seperti ini. Dijelaskan sama ustadznya, kemudian dia apa? Setelah kira-kira, ini jangan-jangan ustadz nyinggung aneh ini. Akhirnya dia cengeng, nggak berangkat taklim. Kalau ketemu malingkan mukanya, nggak salam lagi. Allah musta'an. Seperti itu tidak diperbolehkan ya. Barakallahu fikum. Seperti itu adalah akhlak yang jelek. Jadi orang menuntut ilmu itu sabar. Betapa banyak para imam-imam atau para ulama terdahulu menuntut ilmu sehingga diludahi aja. Ada juga duduk sampingnya diludahi. Kata orang tersebut, ludahnya lebih aku cintai daripada tidak mendapatkan ilmunya. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya harus sabar, tahan terhadap ujian tersebut. Jadi jangan merasa langsung tersindir, kemudian sakit hati dan semisalnya. Ya enggak masalah, tapi yang tentunya harus bersabar dalam mencari ilmu. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa yatatallab julusan, dan harus duduk mulazamah. Itu. Kata beliau, wa huwa kaslan. Adapun orang yang kaslan, fa hadza yulamu ala kasalih, maka orang yang malas-malasan ini dia dicela karena sifat malasnya. Wa ala tafritihi, karena sifat meremehkan atau menganggap remeh enteng. Ilmu itu enggak masalah, nanti bisa. Ternyata setelah besar enggak bisa menuntut ilmu. Bisanya cuman main-main, bisanya cuman kerja saja. Adapun kalau mencari ilmu enggak mau, itu jangan. Walakinnahu la yasil ila haddil kufur, cuman walaupun seperti ini keadaannya tidak sampai tingkatan kekufuran, enggak dikafirkan, masih dia muslim, cuman males muslim tapi males.
Nah, jadi usahakan kita termasuk orang-orang yang semangat, disemangati ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan putus asa. Belajar di waktu tua bagaikan orang yang mengukir apa? Mengukir di atas lautan. Belajar di waktu tua itu bagaikan orang yang mengukir di atas lautan. Begitu tulis hilang kena ombak. Begitu tulis hilang kena ombak. Berat untuk menghafal maksudnya ya. Begitu pula orang yang belajar di waktu muda, di waktu kecil, bagaikan orang yang mengukir apa? Mengukir atau menulis di atas batu. Bagaikan orang yang mengukir, menulis di atas batu. Kalau batu diukir, tulis, hilang lamanya. Ya kan? Nah, lamanya maksudnya hilang lamanya. Nah, seperti itu. Itu ketika permisalan orang yang belajar di waktu tua cepat hilangnya. Tapi kalau orang yang belajar di waktu muda, ya, seperti menulis di atas batu tadi itu. Nah, lamanya hilang maksudnya, lamanya hilang. Kemudian kata beliau di sini, Naam, wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang apabila disebutkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kata beliau, wala farqa fi jami' hadin nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Nah, perhatikan di sini. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, al-i'radu alladhi yadullu ala 'adami ar-raghbah fil 'ilm aw karahiyatil 'ilm, hadha huwa al-kufru wal 'iyad billah. Berpaling, ya, sifat berpaling yang menunjukkan bahwasanya tidak adanya keinginan untuk menuntut ilmu, berpaling dari ilmu, tidak ada keinginan menuntut ilmu atau benci terhadap ilmu, inilah yang sampai tingkatan kekufuran. Kenapa? Karena nanti berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari As-Sunnah, mengejek Al-Qur'an, mengejek As-Sunnah, akhirnya inilah kekufuran. Wal a'yadu billah. Dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid. Tidak ada bedanya antara pembatal-pembatal ini seluruhnya, bainal hazil wal jad, antara orang yang hazil, bercanda, wal jad, sungguh-sungguh. Nah, dalam artian sungguh-sungguh mengucapkan tadi. Wal khaif, orang yang takut. Nah, illal mukrah, kecuali yang mukrah apa mukrah? Kecuali yang dipaksa. Jadi 10 pembatal keislaman ini. Nah, 10 pembatal keislaman yang sudah kita sebutkan, apabila dilakukan oleh orang yang mukrah, apa mukrah itu? Yang dipaksa itu tidak sampai tingkatan kekufuran. Karena pembatal keislaman atau karena penghalang untuk orang dikafirkan, mawani'ul kufr, penghalang-penghalang orang itu dikafirkan, ada berapa? Kita sebutkan kemarin 4 ya. Di antaranya adalah apa? Al-mukrah, orang yang dipaksa. Kemudian al-jahl, bodoh. Kemudian an-nisyan, lupa. Kemudian al-khata', keliru. Nah, ada lagi satu yaitu apa? At-ta'wil as-sa'ir, yaitu orang yang dia mungkin mentakwil ayat-ayat yang kira-kira apa? Nah, kira-kira karena muncul dari ijtihadnya, sehingga ijtihadnya keliru. Yang seperti itu, nah, ketika tidak keluar dari jalur Islam maka tidak dikafirkan. Nah, wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran, itu semuanya 10 pembatal keislaman kata beliau termasuk perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang tinggi yang paling berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak orang terjatuh padanya. Fayan bagilil muslim, maka salayaknya bagi seorang muslim an yahdaraha wa yakhafu minha ala nafsih. Hendaklah seorang muslim itu berhati-hati dengannya dan merasa takut, merasa khawatir dirinya kalau terjatuh pada perkara tersebut. Na'udzubillahi min mujibatil ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah dan dari pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan salawat Allah Subhanahu wa taala terhadap 6 makhluk yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Barakallahu fikum. Adapun syarahnya kata beliau di sini kita selesaikan sekalian. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, la farqa fi hadin nawaqid, enggak ada bedanya antara pembatal-pembatalan
Nah, al-asyara yang 10 ini bainal jad, antara orang yang jatuh mengucapkannya sungguh-sungguh. Nah, benar-benar mengucapkan itu. Alladzi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'al. Dia menginginkan dengan ucapannya atau dengan perbuatannya itu benar-benar ngejek atau benar-benar berbuat itu. Nah, seperti itu. Wal hazil, dan orang yang hazil yang cuma main-main canda. Wa huwa alladzi la yaqsud, yaitu orang yang hazil yang canda itu yang main-main, dia pun tidak ada keinginan untuk berbuat tersebut, tapi hati-hati. Wa inna ma yaf'alu hadza min babil mazah wal la'ab. Tapi dia berbuat dengan perkara ini, perkara pembatal keislaman ini cuman karena apa? Mazah, canda, wal la'ab, karena main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya nas. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Jangan kalian minta maaf lagi. Nauzubillah ya. Hati-hati. Wa fi hadza raddun 'alal murji'ah. Dalam sini ada bantahan terhadap orang-orang murji'ah alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan la yukfar atau la yukaffar, tidak dikafirkan hatta ya'taqid biqalbih. Yang tidak dikafirkan seorang hingga dia meyakini pada hatinya. La farqa bainal jadi wal hazil. Yang benar apa? Tidak ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh mengucapkannya atau sungguh-sungguh melakukannya, atau orang yang cuma main-main canda, awil khaif, atau orang yang takut, alladzi yaf'alu hadhil asya' daf'anil khauf, atau orang yang mengerjakan karena takut, dalam rangka untuk menolak rasa takutnya. Fal wajib alaihi an yasbir, wajib baginya untuk bersabar. Sebagaimana sabarnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga para ulama menjuluki apa? Nasrallahu hadzal din bil imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan dua imam. Al-Imamu Ahmad fil mihnah wa al-Imam Abu Bakrin fil riddah. Nah, jadi ditolong oleh Allah Ta'ala dengan sebab nama mereka ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kekokohan mereka. Abu Bakar ketika fitnah, atau ketika riddah, orang pada murtad tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar hingga mereka kembali kepada ajaran Rasulullah. Kemudian Imam Ahmad dipaksa untuk mengucapkan apa? Al-Quran makhluk, tidak mau, bahkan beliau dicambuk, dipenjara, tapi tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kata beliau, illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Idza ukriha an yaqula kalimatan fiha kufrun, apabila dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan kalimat yang di dalamnya ada kekufuran, walam yumkinuhu at-takhallus minadz dzulmi illa biha, dan tidak memungkinkan untuk orang itu berlepas diri dari kedzaliman kecuali dengannya, dengan mengucapkan kalimat tadi itu. Paham ya? Jadi dia mengucapkan dipaksa dan tidak bisa mengelak kecuali harus mengucapkan. Farakhasallahu, maka Allah Ta'ala memberikan tarkhis, memberikan keringanan fi dzalik, pada perkara tersebut. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, mestinya orang yang kafir kepada Allah Ta'ala min ba'di imanihi, setelah berimannya, illa, kecuali apa? Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih kokoh dan yakin terhadap keimanan. Dipaksa ya, tapi hatinya kokoh dalam keimanan, dalam artian tidak ridha terhadap perbuatan atau ucapan tadi. Bihadza syarti, dengan syarat ini. Wa yakunu qasduhu daf'al ikrah faqat, tujuan dia mengucapkan ucapan kekufuran, tujuan dia melakukan perbuatan kekufuran apa? Dalam rangka untuk menolak paksaan ini saja. Illa anna qalbahu la ya'taqid bima yatalafat bihi. Ini perhatikan. Nah, dalam artian hatinya itu tidak meyakini apa? Tidak meyakini dengan apa yang dilafadzkan. Cuman untuk menolak biar enggak dipaksa. Kamu harus mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Kalau enggak tak bunuh. Diletakkan pistol di kepalanya gini. Letakkan pistol tembak di kepalanya, kalau enggak mau mengucapkan tak bunuh. Akhirnya kita mengucapkan ucapan kekufuran, tapi hati kita tetap apa? Tetap yakin bahwasanya itu kekufuran dan itu enggak boleh karena kita dipaksa saja mengucapkannya. Kata beliau, kama hasala li Ammar bin Yasir, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir, alladzi sababun nuzulil ayah, yang dengannya sebab turunnya ayat pada berkaitan masalah Ammar bin Yasir, disiksa Ammar bin Yasir. Ibunya juga ya. Ibunya Ammar bin Yasir. Ummu siapa itu? Ummu Sumayyah ya. Nah, kalau salah itu ya. Nah, ibunya juga disiksa. Disiksa hingga naudzubillah sama itu orang jahat, orang kufar Quraisy, sebagian mereka menyiksanya. Nah, naudzubillah ya, hingga meninggal. Lamma akhadhal kuffar wa adabuhu, ketika orang kufar mengambilnya kemudian mengadab ya Ammar bin Yasir ini, hatta atau Ummu Ammar ya, wa adabuhu hatta yaqula fi Muhammadin, hingga mengatakan tentang keadaan Nabi Muhammad, dalam artian mencaci maki, yasubur Rasul, mencaci maki Rasul. Fawafaqahum, kemudian mencocoki mereka,
wa sabar Rasul, dan akhirnya mencaci maki Rasul. Tapi kan dipaksa tadi, dipaksa, disiksa. Wa ja'a nadiman ila Rasul, kemudian dia datang dalam keadaan nadiman, menyesal. Datang kepada Rasulullah dalam keadaan menyesal, khaifan mimma hasalalahu, takut terhadap apa yang terjadi. Kan dipaksa, disiksa, harus mengucapkan ucapan kekufuran dan harus mencaci maki Rasulullah. Faqala lahu Nabi, kemudian Rasulullah mengatakan, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana bagaimana engkau dapatkan pada hatimu? Hatimu itu bagaimana? Qala mutmainnan bil iman. Hatiku tetap masih apa? Yakin dengan keimanan. Qala fa in adu fa'ud. Nah, maksudnya jika mereka itu mengulangi lagi menyiksamu, memukulmu atau menyiksamu, maka apa? Ulangilah perbuatan itu. Maksudnya tidak masalah ya. Kalau dipaksa mengulang perbuatan, ucapan-ucapan tadi yang mencaci maki Rasulullah, itu tidak masalah ketika dipaksa. Wa anzalallahu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan turunlah ayat firman Allah Ta'ala, "Na'am illa man ukriha", kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu, dan hati dalam keadaan hatinya mutmainnun bil iman, tenang dalam keimanan. La yattakhidhul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, jangan sampai orang-orang mukminun mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali. Atau jadikan loyalitas, senang, teman. Min dunil mu'minin, dari selain mukminin. Ambillah orang mukminin itu menjadikan teman orang mukminin juga, jangan orang kafir. Wa may yaf'al dzalik, maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, falaysa minallahi fi syai', maka tidak ada sesedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya tidak memiliki kedudukan sedikit pun illa an tattaqu minhu tuqah, kecuali kalian berhati-hati atau kalian bertakwa. Berhati-hati terhadap perbuatan mereka dengan sebenar-benar berhati-hati terhadap mereka. Na'udzubillahi min mujibatil adzabih wa alim iqabih. Amin, kata beliau. Berarti sudah kita selesaikan kitab Nawaqidul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun berikutnya biidznillah jalla wa ala kita akan membacakan kitab Kasyfu Asy-Syubhat. Karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarahnya Asy-Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.